kunut nazilah ini adalah kunut yang disunahkan ketika ada bencana, walaupun misalnya bencana ini karena menimpa kepada diri seorang ya alim ya. Di Indonesia itu terkenal dengan istilahnya seorang ulama ya. Padahal ulama sendiri sebenarnya Pak Andre dan pemirsa adalah kata jamak dari alim. Sebenarnya dari bahasa Arabnya itu kalau seorang ulama ya, seorang yang berilmu itu alim. Alim ya. Kalau misalnya kalau banyak itu jadi ulama. Tapi kalau bulan puasa ini kan biasanya ada witir disertai yang kunut itu bagaimana Pak? Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan itu namanya kunut dalam witir. Jadi tidak istilahnya bukan kunut ya nazilah. Jadi kalau orang yang mau mengadakan kunut nazilah di bulan Ramadan ini memang tetap harus di sholat fardu isya-nya. Iya, di sholat isya-nya itu. Bukan di witirnya ya. Bukan di witirnya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma wa shalli ala wa alihi barik alaihi. wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal rabbal alamin. Pemirsa, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tema tentang kunut nazilah di setiap sholat fardu secara terus-menerus. Insya Allah kajian ini akan dibahas oleh murabi kita langsung, atau akan disampaikan kajiannya oleh murabi kita langsung, yaitu pada beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MS. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi. Alhamdulillah Pak Jandre, mudah-mudahan Pak Jandre juga sehat terus. Amin, amin. Pemirsa juga disehatkan oleh Allah. Ya. Ini kelihatannya puasa kita ini lancar-lancar ya Pak Ki. Ya, Allah berkahi dengan hujan terus, subhanallah. Jadi adem rasanya. Sejuknya. Ya, alhamdulillah. Baik, insya Allah hari ini kita akan bahas pada halaman 236 di kitab atau buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini. Sebelum kita bahas pada tema kunut nazilah di setiap sholat fardu secara terus-menerus, Pak Ki, silakan menyapa pada pemirsa dulu, Pak Ki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama rahmatan lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman, yang dibanggakan, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tanya jawab masalah keagamaan yang penting-penting ini bagi tentunya keilmuan kita. Sehingga mudah-mudahan dengan mengkaji masalah-masalah keagamaan kita termasuk ke dalam hadis Nabi dalam sahih ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang menyatakan Rasulullah bersabda bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang kehendaki dengannya menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan pahamkan dengan mendalam dalam masalah keagamaan. Amin. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengkaji ilmu-ilmu agama ini, kita dinilai oleh Rasulullah sebagai manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan bahas seputar masalah kunut nazilah di setiap salat ya, di setiap salat fardu secara terus-menerus. Baik. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada Bapak Andre untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Ki. Pemirsa, kita buka di halaman 236, kita membahas satu tema, yaitu kunut nazilah di setiap sholat fardu secara terus-menerus. Ya. Pertanyaannya, apakah dipandang baik menurut syariat Islam kalau kita melakukan kunut nazilah di setiap sholat fardu secara terus-menerus, baik bala masih menimpa kita ataupun sudah berhenti? Baik. Nah, itu pertanyaan Pak Ki. Silakan Pak Ki. Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi pertanyaan ini menyangkut masalah kunut nazilah. Ya. Nanti saya menjelaskan pengertian kunut nazilah yang intinya bahwa apakah
kunut nazilah ini baik kalau dilakukan terus-menerus di setiap selesai atau di akhir setiap sholat fardu, atau misalnya kalau memang bala bencananya sudah berhenti, ya hendaknya berhenti juga kunut nazilahnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari pemirsa yang saya katakanlah bahas dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini. Jawabannya, sebelum kami menjawab pertanyaan di atas, kami akan menjelaskan dulu pengertian kunut nazilah menurut syariat Islam. Mungkin di antara pemirsa, Pak Ande, ada yang masih asing dengan istilah kunut nazilah. Ya, yang populer itu kan kunut subuh. Kunut subuh istilahnya. Ini ada lagi istilah kunut nazilah. Nah, oleh karena itu perlu sebelumnya kita bahas mengenai apa itu kunut nazilah. Kunut nazilah ialah berdoa untuk menolak suatu bala. Bala itu artinya musibah, ya, bencana. Memohon sesuatu pertolongan tertentu atau untuk kehancuran suatu kaum, dilakukan pada iktidal terakhir dari sholat-sholat fardu. Itu yang dimaksud dengan istilah kunut nazilah. Sekali lagi, kunut nazilah adalah ucapan doa untuk menolak suatu bala bencana atau memohon sesuatu pertolongan tertentu atau untuk kehancuran suatu kaum karena jahatnya misalnya kaum itu, yang dilakukannya itu pada iktidal terakhir dari sholat-sholat fardu. Ya, jadi iktidal setelah ruku itu kan bangkit, iktidal namanya. Di akhir rakaat terakhir pada sholat fardu, bukan pada sholat sunat. Ya, itu namanya, nanti nama istilahnya kunut nazilah. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kunut nazilah sebulan lamanya, ya, dalam sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, dalam iktidal rakaat terakhir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menimpakan bencana kepada golongan Ri'il, Zakwan dan Usayyah atas pengkhianatan mereka membunuh 70 orang sahabat yang diutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajak mereka masuk agama Islam. Nabi Muhammad SAW pernah pula memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam iktidal rakaat terakhir agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan Al-Walid, Salamah bin Hisham, Iyas bin Abi Rabi'ah dan orang-orang mukmin yang lemah dan tertindas oleh kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW pernah pula memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan tekanan dan azab atas kabilah Mudor. Berkenaan dengan masalah kunut nazilah ini ada beberapa fatwa ulama, yaitu yang pertama, ya, adalah dari Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten, Indonesia, tapi wafat di kuburan Ma'la Mekah. Dalam kitabnya Nihayatuz Zain telah berkata, wa sunna kunutun bisubhin wa witri nisfi akhirin min ramadhana wa sairi maktubatin linazilatin nazalat bil muslimin walau wahidan ta'adda nab'uhu ka asril alimi wasyuja'i wa sawa'un fihal khawfu min nahwi aduwin walau muslimina wal qahtu wal jaradu wal waba'u wat ta'unu. Artinya disunatkan kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan terakhir bulan Ramadan, dan pada sholat fardu lainnya karena adanya bala atau bala bencana yang menimpa umat Islam, sekalipun hanya menimpa kepada satu orang namun luas manfaatnya, seperti tertawannya seorang alim atau seorang ulama istilahnya dan seorang pemberani dalam membela Islam. Sama saja dalam hal kunut nazilah ini, baik karena ada rasa takut dari serangan musuh sekalipun mereka beragama Islam, atau karena terjadinya kekeringan atau kemarau, atau karena banyaknya hama belalang, penyakit menular dan penyakit berbahaya. Ini ada di dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 66 sampai 67. Itu fatwa dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kesimpulan dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini yang kita bisa petik adalah kunut nazilah ini adalah kunut yang disunahkan ketika ada bencana, walaupun misalnya
bencana ini karena menimpa kepada diri seorang ya alim ya. Di Indonesia itu terkenal dengan istilahnya seorang ulama ya. Padahal ulama sendiri sebenarnya Pak Andre dan pemirsa adalah kata jamak dari alim. Sebenarnya dari bahasa Arabnya itu kalau seorang ulama ya, seorang yang berilmu itu alim. Alim ya. Kalau misalnya kalau banyak itu jadi ulama. Ya, seperti jahil satu orang yang bodoh, yang banyak jadi juhala ya. Cuma sudah masyhur di masyarakat di tengah-tengah. Jadi Indonesia ini kalau walaupun satu orang, ini misalnya ulama aja ya. Pada ulama harusnya banyak. Pada ulama itu banyak. Ya, satunya itu alim. Alim. Nah, walaupun misalnya menimpa seorang alim yang kena musibah, katakanlah misalnya sedang di penjara, di mana alim ini ketika di tengah-tengah masyarakat itu manfaatnya meluas sekali keilmuannya. Tapi misalnya kena musibah, karena sesuatu hal, nah maka kita umat Islam sunat untuk mengadakan qunut nazilah itu. Mendoakan ya. Mendoakan kepada beliau ya. Apalagi misalnya sebagai dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Atau ketika misalnya ada katakanlah hama belalang, hama wereng, atau misalnya ada taun ya kayak penyakit kolera, termasuk juga ya COVID-19, ini adalah namanya musibah. Itu sebenarnya sunat kita mengadakan ya qunut nazilah Setiap sholat fardu ya Pak ya. Ya, setiap sholat setelah di akhir sholat ya rakaat di i'tidal terakhir di setiap sholat fardu. Tapi kalau bulan puasa ini kan biasanya ada witir disertai yang qunut, itu bagaimana Pak? Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan itu namanya kunut dalam witir. Jadi tidak istilahnya bukan kunut ya nazilah. Jadi kalau orang yang mau mengadakan qunut nazilah di bulan Ramadan ini memang tetap harus di sholat fardu isya-nya. Iya, di sholat isya-nya itu. Bukan di witirnya ya. Bukan di witirnya. Ya, baik. Karena di sini disebutkan bahwa fil fardi ya, di dalam masalahnya di sholat fardu, bahkan di sini katakan ya wasai maktubah, berarti sholatnya yang memang dipardukan. Ya, baik. Kita lanjutkan lebih jelas lagi, misalnya fatwa yang bagian B ini yang kedua, Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya yang cukup singkat namanya Al-Um, sebuah kitab induk ya Pak Andre, sampai 4 jilid ya yang saya miliki. Itu di dalam kitab Al-Um beliau Imam Syafi'i berkata begini, wala kunuta fi syai'in minas sholawati illa subuh illa an tanzila nazilatun fayaknutu fis sholawati kullihinna insya'al imam. Artinya tiada kunut dalam sholat-sholat fardu selain sholat subuh, kecuali kalau ada bala bencana. Maka boleh kunut di setiap sholat fardu jika imam menyukai atau imam menghendaki. Jadi dalam penjelasan Imam Syafi'i yang cukup singkat padat ini, bahwa disyaratkan kunut ini adalah dalam sholat fardu itu adalah sholat ketika sholat subuh. Artinya kalau habis sholat di sholat duhur, asar, maghrib, isya, nggak ada istilahnya kunut di akhir rakaatnya itu. Yang ada adalah ketika waktu subuh. Ini tentu madhab Syafi'i ya. Nah, kecuali kata Imam Syafi'i illa antanzila nazilah, kecuali kalau misalnya sedang ada bencana. Payaknutu pisolawati kulihinna. Maka ketika ada bencana seperti kemarau, seperti misalnya tadi ada ulama yang tertawan, dan sebagainya, hal-hal yang bagi umat Islam itu merupakan musibah bencana, maka disunatkan untuk melakukan qunut nazilah itu di setiap waktu sholat fardu. Ya, jika imam menghendaki demikian. Kemudian kita lanjutkan bagian C, yang ketiganya adalah Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar berkata. Imam Nawawi ini banyak sekali karya ilmiahnya ya, selain yang saya miliki Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Syarah Sahih Muslim yang sampai 9 jilid 18 juz itu. Majmu' Muhazzab sendiri dengan takmilahnya sampai 12 jilid. Ada lagi kitabnya yang bernama Al-Azkar An-Nawawiyah. Bahkan ada syarahnya namanya Al-Futuhatur Rabbaniyah ya. Dalam kitab Al-Azkar ini beliau berkata begini, wa amma ghairu subhi minas shalawatil khamsi fahal yaqnutu fihi salah satu aqwalin li Syafi'i rahimahullah taala. Al-asahu
al-masyhuru minha annahu in nazala bil muslimina nazilatun qanatu wa illa fala. Wasani yaqnutuna mutlaqan. Wasalisu la yaqnutuna mutlaqan. Wallahu a'lam. Artinya pada sholat-sholat fardu yang 5 selain subuh apakah ada kunut padanya? Dalam masalah ini ada 3 pendapat bagi Imam Syafi'i, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. 1, menurut pendapat yang lebih sahih dan populer ialah jika ada bala bencana yang menimpa kaum muslimin, mereka disunatkan kunut nazilah. Jika tidak ada bala bencana yang menimpa kaum muslimin, tidak disunatkan kunut nazilah. Pendapat yang kedua, mereka memandang sunat kunut nazilah secara mutlak, baik ada bala yang menimpa ataupun tidak. Yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah mereka tidak memandang sunat kunut nazilah secara mutlak, baik ada bala bencana yang menimpa ataupun tidak. Wallahu a'lam. Ini dalam kitabnya Al-Azkar halaman 48. Berdasarkan fatwa-fatwa para ulama di atas dapat kita petik kesimpulan sebagai berikut. Ya, sebagai hulasah kesimpulannya. Yang pertama, kunut nazilah itu hukumnya sunat, dilakukan pada setiap sholat fardu, bukan hanya pada sholat subuh. Artinya bukan hanya sholat subuh saja, pada setiap sholat fardu disunatkan mengadakan kunut nazilah. Yang kedua, sekalipun dalam masalah kunut nazilah terdapat 3 pendapat, namun pendapat yang lebih sahih, lebih tepat, lebih benar, kunut nazilah dilakukan karena adanya bala bencana yang menimpa kaum muslimin. Jika tidak ada bala bencana yang menimpa atau bala bencana itu telah berhenti, sudah tidak dibenarkan lagi melakukan kunut nazilah. Menurut kami, pendapat inilah yang harus kita pegang karena sesuai dengan amaliyah atau perbuatan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ketika melakukan ketika melakukan kunut nazilah hanya 1 bulan saja lamanya. Artinya tidak terus menerus, ya, hanya 1 bulan saja lamanya. Habis itu beliau berhenti dari melakukan kunut nazilahnya. Tersebut dalam kitab-kitab hadis sebuah riwayat yang berbunyi begini. An Ibnu Abbasin qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wa sholati subhi fi duburi kulli sholatin iza qala sami Allahu liman hamidah min raqatil akhirah yad'u ala ahyamin bani sulaim ala riklin wa zakwana wa usayah wa yu'minu man khalfahu rawahu Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah fi sahihihi wa Ahmad wa zada arsala ilaihim yad'uhum ilal islami faqataluhum. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut nazilah selama sebulan secara terus-menerus dalam sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh pada akhir setiap sholatnya. Jika beliau mengucapkan, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada rakaat terakhir, beliau mendoakan celaka atas beberapa suku Bani Sulaim, atas golongan Ri'il, Zakwan dan Usayah, dan orang yang ada di belakangnya mengaminkan doanya. Maksudnya para makmum di belakang sholat beliau mengaminkannya doa beliau. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya dan Ahmad. Dan ia menambahkan riwayat Rasulullah SAW telah mengutus mereka, yakni para sahabat, untuk mengajak mereka, yakni Bani Sulaim, Ri'il, Zakwan dan Usayah kepada agama Islam. Namun mereka justru membunuh para sahabat yang diutus Rasulullah SAW. Jadi rupanya Pak Andre, ketika Rasulullah mengutus para dai ke pelosok-pelosok untuk mengajak bertauhid kepada Allah, bukannya disambut dengan baik, malah dibunuh. Dan jumlahnya itu menurut riwayat sampai 70 orang sahabat pada mati, pada meninggal. Ya tentu Rasulullah SAW merasa sedih dan merasa gimana ya. Jangankan sampai 70. 6 aja yang ditembak kita merasa sedih, 7 orang aja begitu berat sekali kita merasa sedih. Ini 70 orang dibunuh sama orang-orang kafir-kafir, orang-orang yang diajak agama Islam nggak mau itu. Makanya Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya, kita melakukan kunut nazilah itu. Kunut, ini karena ada bencana.
Nah, hadis itu hadis yang dikemukakan tadi itu dapat dibaca dalam Sunan Abu Dawud juz 2 halaman 68, Kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah juz 2 halaman 288 sampai 289, Kitab Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 167. Lebih tegas lagi adalah hadis Rasulullah SAW yang berikut ini. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahron ba'da ruku'i yad'u ala ahya min ahya'il arabi summa tarakah. Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wal lafdhu li Muslim. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan kunut nazilah selama sebulan. Setelah ruku mendoakan celaka atas beberapa kabilah dari kabilah-kabilah Arab. Kemudian beliau menghentikannya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lafadznya mengikuti lafadz riwayat Imam Muslim. Hadis ini dapat kita baca dalam kitab-kitab hadis sebagai berikut. Yang pertama kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 178, yang kedua kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 272, yang ketiga kitab Sunan Abu Dawud juz 2 halaman 68, dan yang ketiga kitab Nailul Autor juz 2 halaman 397. Dengan demikian dapat kami tegaskan bahwa tidak baik menurut syariat Islam melakukan kunut nazilah secara terus-menerus padahal bala bencana yang menimpanya telah berhenti. Sebab hal itu tidak sesuai dengan petunjuk dan amaliyah atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertera dalam hadis-hadis sahih yang telah disebutkan tadi. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah kunut nazilah selain terdapat dalam kitab-kitab yang telah kami ungkapkan di atas tadi, dapat pula kita baca dalam kitab-kitab antara lain Kitab Fathul Mu'in halaman 20, Kitab Tarsyihul Mustafidin halaman 65, Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab juz 3 halaman 505 sampai 506. Jadi sebagai hulasah kesimpulan akhir Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kan inti pertanyaannya itu bagaimana kalau ketika ada bencana kita lakukan kunut nazilah. Ini ada di suatu masjid imamnya itu terus-menerus kunut nazilah terus. Padahal katanya bencananya sudah berakhir. Nah, jawabannya menurut pendapat yang lebih sahih bahwa ketika ada musibah yang menimpa kepada umat Islam, disunatkan kita melakukan kunut nazilah di setiap waktu di akhir atau rakaat terakhir sholat fardu. Ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mengutus para dai ke kampung-kampung, akan tapi ternyata malah para dai-nya dibunuh oleh mereka. Akhirnya Rasulullah mohon kepada supaya dibinasakan orang yang telah membunuh para sahabatnya itu. Namun dalam hadis itu hanya sebulan saja Rasulullah melakukan kunut nazilah. Ya habis itu berhenti. Nah, tentunya kita pun ketika melihat musibah itu sudah tidak ada lagi, maka tidak terus-menerus dilakukan, akan tapi ketika ada musibah tadi kita lakukan. Ketika musibahnya sudah sirna, sudah habis, sudah selesai, ya kita hentikan. Tapi kalau seperti di Indonesia ini kan sedang mengalami musibah juga Pak ya. Ya mungkin ada ulama-ulama yang orang-orang alim tadi masih dalam proses. Nah, ini kemudian juga ada COVID yang belum kelar ya gitu ya. Ini berarti bisa terus-terus kan? Ya masih dalam kategori terus-menerus dan disunatkan untuk kunut nazilah. Ya. Cuman hukumnya tidak wajib kan, namanya sunat gitu ya. Artinya walaupun tidak melakukan enggak berdosa, tapi ketika kita melakukan itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendoakan. Karena kita intinya mendoakan kepada mereka ketika misalnya COVID-19 ya mudah-mudahan supaya sirna, dan ketika ada seorang alim atau istilah di Indonesia seorang ulama yang katakanlah penting ilmunya untuk disebarluaskan tapi kemudian dikerangkeng atau di penjara. Wah, ini kan suatu musibah, maka sunat kita kunut nazilah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera dibebaskan seorang alim tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu barangkali kesimpulannya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai atas kajiannya. Pemirsa, kajian kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri
dan kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Insyaallah puasanya diterima oleh Allah Amin, Subhanahu amin, wa ya taala. Allah, Amin ya ya Rabbal rabbal alamin. alamin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.